Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menawarkan kepada kalian pekerjaan HRD spesialis. Karena PT kami sangat membutuhkan hal ini. Para pegawai handal yang ingin bekerja secara maksimal dan upah nyata. Jikalau kalian penasaran dengan PT kami dan apa yang akan kalian kerjakan, kalian bisa buka website www.hrd-pt-pembangunan-batam. Hal yang kami sampaikan di sini, kalau tak kenal maka tak sayang. Kedua, apa itu HRD spesialis? Mungkin di antara kalian nggak ada yang tahu apa itu HRD spesialis. HRD banyak yang tahu, tapi HRD spesialis itu apa sih? Kedua, latar belakang pendidikan. Harus pendidikan apa sih untuk jadi HRD spesialis ini? Apa dari anak-anak IPS bisa? Anak-anak IPA juga bisa kah? Atau dari pondok pesantren bisa? Gitu ya. Keempat, keahlian dalam bidang matematikanya. Kelima, penghasilan. Ini pasti kita pengen penghasilannya berapa sih? Orang nyari kerja itu pasti ingin penghasilan, nomor satu. Kedua, tantangan dan peluang yang akan kita hadapi. Oke, ini kami. Saya di sini Muhammad Reza sebagai manajer. Saya dari Armilita sebagai business head. Dan saya Asteria Lase sebagai marketing. Oke, langsung saja. Apa itu HRD spesialis? Jadi pertama di situ atau merupakan konsultan human resource membantu perusahaan dalam segala hal yang berkaitan dengan karyawannya. Nah, konsultan HR ini sendiri bisa membantu perusahaan dalam menemukan kandidat sebagai calon karyawan. Kemudian tugas dari HR ini yaitu bisa membantu latihan dan pembangunan skill karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan terhadap perusahaan sampai memberi rekomendasi kandidat untuk proses rekrutmen perusahaan. HRD spesialis sendiri ini juga bekerja secara khusus sebagai perekrut serta pengatur penempatan staf yang hendak dipekerjakan. HR spesialis ini bertanggung jawab penuh pada proses seleksi, wawancara hingga sampai di situ juga HR spesialis ini bertugas melakukan background check dari kandidat terpilih. HR spesialis itu area tertentu dalam HR seperti kompensasi dan manfaat atau rekrutmen. Keahlian mendalam dalam satu bidang adalah kunci dalam peran ini. Jadi intinya HR spesialis itu kita itu mencari kandidat khusus yang kita perlukan. Jadi misalnya HR spesialis dalam bidang matematika. Jadi kita tuh cari kandidat khusus yang jago pekerjaan untuk bidang matematika. Karena kalau HR spesialisnya dari bidang IPS, sedangkan pekerjaannya dibutuhkan matematika, kan nggak nyambung. Kita butuh ANOVA, misalnya kita butuh untuk cari keuangannya, bagaimana cara keuangan perusahaan naik kah, turun kah, ada keuntungan kah, atau berpengaruh kah iklan tersebut. Kalau kita ngambil IPS yang belajar biografi tentang letak pulau-pulau Indonesia kan nggak nyambung. Jadi kita sini nyari para karyawan yang memiliki background matematika agar perusahaan kami, agar orang karyawan tersebut dapat memilih calon karyawan yang benar. Nah, seperti yang telah dipaparkan oleh teman kami Reza, latar belakang pendidikan menjadi HR spesialis ini, yang pertama yaitu kami mencari yang latar belakangnya adalah matematika. Di sana HRD spesialis itu menjadinya nanti menjadi karyawan keuangan dan data analis. Maka latar belakang pendidikan yang harus dimiliki adalah berlatar belakang pendidikan matematika. Kemudian kami
juga latar belakang pendidikannya itu dari pendidikan bisnis. Jadi yang sebagai HRD spesialis ini dapat menjadi karyawan keuangan. Latar belakangnya yaitu bisnis dan diutamakan untuk bekerja di bidang ini. Kemudian ada latar belakang pendidikan aktuaria. Karena spesialis ini juga dapat menjadi karyawan keuangan dan kemudian diutamakan untuk bekerja di bidang ini. Lalu ada keahlian dalam bidang matematika. Yang pertama itu statistika. HRD harus mampu mengelola basis data karyawan dengan baik. Ini mencakup pemeliharaan catatan karyawan, informasi, kontak, riwayat pekerjaan, pelatihan, dan perkembangan karir. Manajemen data yang tapi memudahkan pemantauan kinerja karyawan dan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengelolaan data. Dalam dunia HR terdapat berbagai dokumen yang harus dikelola seperti kontrak kerja, dokumen perpajakan, laporan kinerja, dan peraturan internal. HRD harus dapat mengatur dan menyimpan dokumen-dokumen ini dengan rapi dan aman. Terus yang ketiga ada keuangan. Mengatur keuangan perusahaan, baik keuntungan dan kerugian yang akan diterima perusahaan, mengatur gaji karyawan dan pengeluaran tahunan perusahaan dari pemeliharaan mesin atau pembelian mesin. Yang pertama itu kan kita keahlian dalam bidang matematika yang sangat statistika dan pengelolaan data. Statistika ini untuk mengetahui apakah karyawan tersebut ketika diberikan pelatihan itu mempengaruhi nggak sih dia itu dikasih pelatihan, kalau nggak perlu buat apa kita kasih pelatihan. Jadi itu ada rumus-rumusnya. Kita bisa guna ANOVA, bisa pakai faktorial, kita juga bisa pakai regresi, kita juga bisa pakai analisis runtun waktu. Apakah dengan menganalisis itu kita dapat steady state, peluang tetap kalau kita berikan kepada pelatihan kepada karyawan tersebut. Untuk pengelolaan data, di sini kita bisa belajar dari matematika. Kita seperti pelajaran Pak Sabar, aljabar dengan step by step. Dengan menyusun data yang rapi, mengerjakan soal dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di situlah pentingnya aljabar. Kita butuh pengelolaan datanya. Maka nanti kita susun data yang kontaknya, tempat tinggalnya, asal sekolahnya, dan jenis penyakitnya. Biar kita tahu apakah kendala karyawan tersebut. Untuk keuangan, kita juga belajar tentang pemeliharaan mesin di matematika keuangan. Apakah beli mesin itu lebih bagus atau sewa? Dengan beberapa kendala berikut. Ada kendala misalnya kita beli mesin, harganya 5 juta. Tapi di tahun berikutnya harga mesin tersebut diprediksi akan turun 1 juta. Kita bisa memperkirakan kita beli atau sewa aja. Jadi sini kita butuh anak matematika yang ahli di 3 bidang ini. Lalu penghasilan. HR spesialis adalah profesional yang memiliki spesialisasi dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi dan tunjangan. Gaji HR spesialis dapat berkisar antara 8 juta hingga 25 juta per bulan, tergantung pada keterampilan dan pengalaman mereka. Untuk penghasilan ini, 8 juta itu dimulai HR spesialis itu bukan tingkatan pertama. Tingkatan pertama sebelum jadi HR itu kita ada recruiter. Rekrut karyawan. Nah, itulah dimulai dari gaji 8 juta. Baru ada trainer yang melatihnya. Melatih itu bisa sampai 8, 10, 11, 12. Baru ada di atas pelatih yang pengawas pelatihan. Itu bisa sampai 20. Dan inilah tahap HR spesialisnya. 2 tahap sebelum HR direktur atau setelahnya lagi manajer. Itu gajinya 25 juta. Jadi jangan kalian berekspektasi, langsung masuk aja lah 25 juta. Enggak. Kita mulai dari tahap recruiter dulu. Jadi orang yang mau rekrut.
Jadi kita kasih tes. Gimana kita mau menilai tes kalau kan? Lalu ada tantangan HR spesialis matematika. Yang pertama itu pemahaman matematika yang mendalam. HR spesialis yang fokus pada matematika harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang matematika untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi talenta yang tepat. Terus yang kedua ada keterbatasan jumlah profesional yang sangat kompeten dalam matematika, sehingga sulit menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi tinggi. Terus yang ketiga ada adaptasi teknologi. Perkembangan teknologi dan alat analitik yang kompleks memerlukan pemahaman teknis yang tinggi dari HR spesialis untuk merekrut dan mempertahankan talenta matematika. Terus yang keempat ada kompleksitas rekrutmen. Itu proses rekrutmen untuk posisi matematika seringkali lebih kompleks karena memerlukan tes dan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengukur keterampilan analitis dan pemecahan masalah kandidat. Peluang HR spesialis matematika. Karena tadi tantangannya sedikit orang yang belajar matematika, jarang, jadi kita susah nyari orang-orang yang mau jadi matematika itu. Karena itu kita memiliki peluang. Pertama itu penggunaan AI dan machine learning. Ini kita dapat menggunakan statistika, AI dan machine learning. Memanfaatkan teknologi AI dan machine learning untuk menyaring kandidat dan mengidentifikasi talenta dengan lebih efisien. Yang kedua, analisis data. Dengan kemajuan dalam analisis data, HR spesialis dapat menggunakan data untuk mengidentifikasi tren, kebutuhan, pelatihan, dan strategi rekrutmen yang baik. Ini pun kita dapat menggunakan dengan cara regresi. Apakah dengan menggunakan tren itu lebih berpengaruh signifikan untuk karyawan? Karyawan ini kalau kita gunakan tren bagus gak sih hasilnya? Kalau kita gunakan kebutuhan pelatihan bagus gak sih hasilnya? Gitu dia. Baru kolaborasi dengan akademis. Kita bisa kolaborasi dengan dosen-dosen matematika untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang berkandidat tinggi untuk bekerja di bidang ini. Bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk menemukan dan mengembangkan talenta matematika sejak dini. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Enggak ada pertanyaan? Oh, enggak ada pertanyaan? Kalau keahlian yang di bidang matematika yang bisa coba dipraktekkan. Ini bisa membandingkan nilai tarif dengan 6% untuk digunakan pembayaran sewaan bulanan. Memberikan wawasan tentang pengaruh biaya akuisisi sewa dan pelepasan biaya sewa. PR nih. Misalnya kita mau, contoh gini nih. Misalnya PT kami mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga $8.000. Peralatan tersebut kita perkirakan nih bernilai 100.000 pada tahun ke-6. 6 tahun ke depan jadi 100.000 harga mesinnya ini. Pada akhir tahun ke-6 biaya perawatan akan menjadi 8.000 per bulan. Kita dapat menyewa alat tersebut dengan harga 8.000 per bulan. Perusahaan 24.000 per bulan dan biaya perawatan ditanggung oleh pemilik sewa. Maka
bagus mana sih sewa atau beli? Nah, ini salah satu contoh untuk keuangannya. Dengan rumus itu kita nanti akan dapat hasil dengan rumus itu nanti kita dengan demikian keputusan yang lebih baik adalah membeli peralatan. Jadi lebih bagus kita beli daripada sewa. Karena kalau kita beli, kita cuman rugi 1.160.000. Sedangkan kalau kita sewa, kita rugi 1.227.000. Ini salah satu contoh keuangannya. Kalian tertarik untuk membahas ini? Coba kenapa? Di antara banyak sekali profesi, apa profesi ini? Karena kan biasa kalian kesal sama HRD kan? Kenapa sih? Mana kerja di mana? Kita kasih tahu sebenarnya HRD itu kerjanya sulit juga loh, nggak seperti kita bayangkan. Enak kali sih jadi HRD, mudah gitu. Bisa milih-milih orang, bisa orang dalam. Enggak, sebenarnya HRD itu sulit. Makanya kami pengen memaparkan kalau HRD itu pekerjaan yang nggak semudah kalian bayangkan. Bukan hanya tentang mencatat, bisa Excel, bisa Word, bagus nyusun laporan. Enggak, HRD itu harus punya keahlian khusus. Enggak segampang yang kita perkirakan. Itu alasan kami menawarkan pekerjaan ini. Beda. HRD spesialis itu bertujuan untuk mencari karyawannya. Jadi tadi itu apa? Masalah pembelian yang sewa. Itu kan misalnya kita mau ngetes karyawan, kita kasih soal seperti itu. Kalau kita nggak tahu rumusnya, gimana kita mau tahu ini benar atau salah? Enggak, maksudnya ini kan tidak tahu kalau HRD ini kan sebagai Ya. karyawan lah. Jadi kalau kayak yang saya bilang tadi, dia tuh kayak ada kita mau beli Ya. mesin atau sewa atau yang mana lebih murah. Jadi itu gimana? Ya. Itu kita penting itu bisa basic, bisa tahu hasilnya itu benar atau enggak. Karena tanggung jawab kita karyawan ini. Kalau salah, nanti kita disalahin. Kok Si HRD spesialis ini juga yang ya kerjanya kan untuk ngetes karyawannya bisa atau enggak karyawan ini. Ketika dia kasih laporan nanti ke atasan, pasti kita juga nengok laporannya. Masa kok kayak gini laporannya salah? Masa kita langsung ngasih ke atasan, Pak hasilnya seperti ini. Nanti atasan kasih tahu, lah rugi kita nih, salah kamu. Kok ngatur karyawan kayak gini? Nanti kita harus ngecek juga karyawan-karyawannya. enggak. Ini yang itu pembelian Iya, pembelian awal sewa. Itu kan kerja keuangan kan? Untuk merekrut keuangan pasti dari HRD dulu. berarti HRD spesialis ini Untuk mencari karyawan keuangan bagian spesialis karyawan spesialis untuk keuangan dan data analis. Jadi dia ada HRD spesialis untuk tenaga ngelas. Jadi yang beda yang atas itu beda nanti. HRD spesialis itu banyak. Ada untuk khusus karyawan yang berkaitan dengan matematika, ada untuk karyawan yang berkaitan dengan mesin, ada untuk khusus karyawan berkaitan dengan misalnya list elektronya. Ada Tadi ada slide apa ya tadi? ini. Oh enggak, yang ada 3 itu tadi. Nah ini nih tuh yang 3 itu. Nah ini kan. berarti ada khusus HRD keuangan gitu. Iya. HRD spesialis untuk karyawan data analis dan keuangan. Enggak, utamanya apa?
Ya dia tuh atasannya pelatihan, jadi dia ngawasin sekalian benar atau enggak kinerja karyawan-karyawan itu. Seperti bos lah kayak saya. Oke, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam.